Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai network fundamental, di mana materi ini membahas beberapa klasifikasi di dalamnya, di mana materi ini akan membahas mengenai tentang Ethernet, kemudian transmisi data, serta Ethernet speed dan Hall, kemudian bagaimana collusion dan broadcast domain, serta bagaimana perangkat hub dan switch bisa saling terhubung, dan bagaimana perangkat router bisa bekerja secara optimal. Nah, baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas satu persatu tentang agenda-agenda yang sudah kita tentukan. Bersama saya, Siaul Haq, Eskom MPD. Pertama akan kita bahas mengenai agenda-agenda apa saja yang perlu kita akan bahas di materi kali ini ya. Tadi sudah saya jelaskan di pembuka tentang Ethernet, CSMA/CD, kemudian transmisi data, Ethernet speed and how, full duplex, serta collusion dan broadcast domain, perangkat hub dan switch, serta perangkat router. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah tentang Ethernet. Nah, apa itu Ethernet? Jadi, Ethernet itu adalah teknologi jaringan komputer yang umum digunakan saat ini. Nah, adapun cara kerja bagaimana menggunakan metode CSMA/CD atau Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection, di mana Carrier Sense ini kemampuan Ethernet untuk mendeteksi bahwa jalur komunikasi ada yang menggunakan atau tidak. Nah, kemudian multi-akses jalur komunikasi digunakan secara bersama-sama namun saling bergantian. Jadi ada jalur yang digunakan secara bersama-sama tapi harus kita bergantian. Nah, kalau collision detection apa itu? Kemampuan Ethernet dalam mendeteksi terjadinya tabrakan data atau collision. Jadi kemampuan untuk mendeteksi ketika ada tabrakan data terjadi. Nah, kemudian jika ada lebih dari satu host atau komputer yang mengirim data secara bersamaan. Jadi di Ethernet ini bagaimana kita bisa melakukan proses carrier sense, mengatur jalur komunikasi, kemudian multiplex access, di mana untuk digunakan untuk bisa bersama-sama, kemudian collision detection untuk mengatur tabrakan data. Nah, bagaimana proses dan cara kerjanya Ethernet CSMA/CD ini adalah yang pertama di mana host ingin mengirimkan data ke server. Nah, adapun proses dan rutenya itu di mana host 1 mengecek apakah jalur komunikasi yang ada pada carrier sense ini bisa dilalui. Nah, kemudian setelah pengiriman datanya dari host 1 ya, jalur lowong host 1 mulai mengirim data. Setelah itu data akan disambungkan ke hub ya. Setelah itu data tidak hanya dikirim ke server namun juga dikirim juga ke host yang lain. Nah, selanjutnya di mana host antara hub dengan host server dengan host 2 dan host 3 ini akan bersama-sama dikirimkan data yang sama. Sehingga data bukan untuk kami buang, tetapi data akan disimpan untuk diterima dan akan saya balas segera. Nah, ini adalah proses kerja dan langkah-langkah kerja di dalam Ethernet CSMA/CD. Nah, server membalas kiriman data ke host. Jadi setelah melakukan requesting, server akan membalas serta mengecek apakah jalur komunikasi yang ada yang memakai atau carrier sense.
Nah, selanjutnya proses kerjanya adalah ketika jalur lowong server mulai mengirimkan data, maka host ketiga di saat yang bersamaan host 3 ingin mengirim data ke server. Jadi ketika ada yang bersamaan data, maka apa-apa saja yang terjadi, nah kita bisa melihat nanti ketika server mengirimkan data melalui hub, kemudian data tidak hanya dikirim ke host 1 namun juga dikirim ke host yang lain. Nah, bagaimana proses pengiriman datanya bisa kita lihat. Nah, jika ada tabrakan data, maka yang terjadi adalah collision. Misalkan ketika host 3 juga ingin mengirim data ke server, kemudian server juga mengirim data ke semua klien, maka terjadilah yang namanya collision atau tabrakan data. Nah, data rusak efek collision atau dibuang. Jadi, ketika data yang dikirimkan ke host 3 tabrakan, maka data ke host 1 dan host 2 ini rusak, ya. Kenapa terjadi demikian? Karena terjadi collision. Nah, kalau seperti itu berarti data akan dibuang. Nah, selanjutnya, ketika akibat collision terjadi, maka dibangkitkanlah sinyal jam. Untuk apa itu sinyal jam? Untuk membuat semua host berhasil mengirimkan data. Nah, bagaimana sinyal jam itu atau relay itu yang akan terjadi? Nah, ketika sinyal jam disebar ke seluruh host, maka apa yang terjadi? Yakni antara server dengan hub, kemudian antara host dengan hub, antara host 1 dengan hub, antara host 3 dengan hub, maka sinyal akan mengalami fase di mana host 1 akan host 2 mendeteksi collision atau collision deteksi, akan mendeteksi sejak dini apabila akan terjadi tabrakan. Jadi ada relay jam. Nah, di mana host 1 dan host 2 menunggu sampai batas waktu tertentu. Begitu pula menunggu sampai batas waktu tertentu. Jadi setiap server dengan host 1, host 2, host 3 akan menunggu batas waktu tertentu sehingga tidak terjadi collision atau menggunakan relay. Nah, berikutnya ketika sesaat kemudian secara acak server yang mendapat giliran pertama mengirimkan data. Nah, kita lihat proses transmisinya atau transmisi data. Apa itu proses transmisi data? Ya, di dalam Unicast transmisi data dari sebuah host komputer ke hanya satu tujuan host saja. Misalkan kita lihat simulasinya. Misalkan host pertama atau host 1, ya, asalnya host 1, tujuannya host 4, nanti akan terjadi proses pengiriman melalui switch, ya, host 1 ke switch, kemudian dari switch akan mengirimkan langsung ke host keempat. Nah, di mana transmisi data ini adalah sebuah proses pengiriman data melalui host ke host yang lain melalui media perantara yaitu switch. Nah, di mana multicast-nya di sini adalah transmisi data dari sebuah host komputer ke sebuah grup host. Nah, grup ini adalah ketika kita mengirimkan data dalam bentuk grup, maka host misalkan buat grup A, di dalam grup A itu terdiri dari host 3 dan host 4, maka dia akan menerima data bersamaan. Nah, contohnya ketika host 1 ingin mengirimkan data ke grup A, maka nanti data yang dikirimkan itu bisa langsung masuk ke grup A, di mana grup A terdiri dari host 3 dan host 4. Nah, switch meneruskan ke grup A. Bagaimana proses pengirimannya adalah ya, seperti ini. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk broadcast? Nah, ini kan multicast ya, grup host. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk broadcast? Nah, kalau broadcast itu transmisi data dari sebuah host komputer
ke semua host dalam area jaringan yang sama. Misalkan kalau satu jaringan, satu area di mana terdiri dari 4 host misalkan. Nah, ketika pengirimannya ini dalam bentuk broadcast, pasti dia dalam bentuk paket besar ya. Nah, bisa kita lihat dulu. Di asalnya host 1, tujuannya semua host. Maksudnya adalah satu host itu terdiri dari beberapa host-host yang lain. Nah, kalau dia broadcastnya berarti nanti semua data akan dikirimkan secara bersamaan dan diterima juga secara bersamaan apabila dia satu area. Nah, ini kalau membahas mengenai transmisi data. Ini tentang broadcast ya. Nah, kemudian juga kita akan membahas mengenai Ethernet speed. Apa itu Ethernet speed? Speed atau kecepatan transfer data. Nah, kita harus tahu bagaimana sebenarnya kecepatan data itu sampai ya, atau kecepatan transfer data di mana menggunakan satuan bit per second atau BPS yang menentukan berapa besar kapasitas data dalam bit yang dapat ditransfer dalam waktu 1 detik. Nah, perbandingan bit dan byte ya, 1 bit sama dengan 8 bit, kemudian 1 kilobyte sama dengan 8 kilobyte, kemudian 1 megabyte sama dengan 8 bit. Nah, contoh dalam perhitungannya, nah diketahui besaran data 8 kilobyte, kemudian kecepatannya 8 kbps. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk transfer datanya adalah, nah waktu itu cara mengerjakannya adalah waktu sama dengan besaran data dibagi kecepatan, kemudian 8 dikali 8 kilobyte dibagi dengan 8 kbps, maka mendapatkan nilai 8 second. Jadi kalau besaran data yang dikirim 8 kilobyte, kecepatannya 8 kbps, maka berapa lama waktu yang diperlukan adalah 8 second ya, atau 8 detik untuk pengiriman data. Nah, selanjutnya Ethernet speed half duplex. Apa itu? Ethernet broadband 802.3 ya, 10 base T, di mana kecepatan transfer data maksimal adalah 10 Mbps. Nah, tipe komunikasi data terjadi secara half duplex di mana proses mengirim dan menerima data harus dilakukan secara bergantian. Nah, contohnya Ethernet card dari host 1, kemudian host 1 mengirimkan data sebesar 10 MB ke Ethernet 2 melalui hub Ethernet, maka Ethernet card si penerima host 2. Nah, kecepatan transfer data maksimal adalah 10 Mbps jika tipe komunikasi data terjadi secara half duplex. Nah, di mana memerlukan data tujuan sekitar 8 detik saja. Begitupun pengiriman data sebesar 20 MB, maka berapa lama kecepatan waktu yang ditempuh, yaitu 8 detik saja, 16 detik saja untuk bisa sampai. Itu kalau half duplex. Nah, bagaimana kalau full duplex? Nah, kecepatan transfer data maksimal 100 Mbps. Tipe komunikasinya terjadi secara full duplex, di mana dimungkinkan mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan. Nah, contohnya host A mengirim data ke host B, di mana besaran data 100 MB ya. Kemudian host 2 mengirim data juga ke host 1, besarannya 200 MB ya. Jadi proses pengiriman datanya pun nanti waktu sampainya pun berpengaruh ya, tergantung berapa jumlah besaran data yang dikirim. Nah, ketika host A mengirimkan data tadi
ke host B dia memerlukan waktu 8 detik, sedangkan host 2 mengirimkan data ke host 1 itu memerlukan waktu 16 detik. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk gigabyte ya? Nah, kecepatan transfer data maksimal itu adalah 1000 MB per second. Tipe komunikasi data terjadi secara full duplex di mana kemungkinan mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan. Ini kalau gigabyte ya. Nah, kita lihat simulasinya di mana host 1 mengirimkan data sebesar 1000 MB. Kemudian host 2 mengirimkan data juga 2000 MB. Nah, kita lihat berapa lama waktu tempuh yang diperlukan untuk mengirim data sebesar 100 dan 1000 dan 2000 MB. Nah, ternyata waktu tempuh yang diperlukan untuk sampai dari host 1 ke host 2 adalah 8 detik, sedangkan dari host 2 ke host 1 itu dibutuhkan waktu 16 detik saja. Itu kalau jumlah besaran dalam bentuk gigabyte. Nah, collision domain atau domain collision domain. Kalau collision domain itu adalah sebuah area di mana tabrakan data collision dapat terjadi ketika ada lebih dari satu host mengirim data secara bersamaan. Ketika sebuah host mengirimkan data unicast ke suatu host tertentu, maka data tersebut juga akan dikirimkan ke host yang lain. Kita lihat simulasinya. Nah, kalau broadcast domain, sebuah area di mana ketika sebuah host mengirimkan data broadcast, maka data tersebut akan disebarkan ke seluruh host. Nah, kita lihat simulasinya. Nah, selanjutnya mengenai perangkat hub. Apa sebenarnya itu hub? Ya. Nah, biasa juga dikenal sebagai dengan istilah repeater. Karena kemampuannya hanya bisa menyebarkan bit data tanpa melakukan filter. Bekerja dalam mode hub duplex sehingga setiap host yang terhubung hanya bisa melakukan pengiriman data secara bergantian. Jika bersamaan maka akan terjadi collision atau tabrakan. Kecepatan transfer data antara 10 Mbps, ada juga yang kecepatannya sampai 100 Mbps. Hanya saja terlanjur tenggelam ketika switch telah diproduksi. Jadi hub ini ngetrend di eranya setelah adanya switch, maka berganti atau lebih orang cenderung menggunakan switch pada dengan pola pengiriman transmisi data. Hub memiliki satu collision domain dan satu broadcast domain. Bagaimana tampak depan daripada hub ini? Ya, salah satu contohnya, di mana hub ada LED power supply-nya, kemudian ada LED collision. Jika berkedip-kedip berarti terjadi tabrakan data pada jaringan. Jadi kalau dia berkedip-kedip lampunya maka ada tabrakan data. Kemudian ada LED status portnya. Jika menyala berarti host telah terkoneksi baik ke hub. Kemudian untuk tampak belakangnya ya, ini adalah colokan power supply atau colokan listrik untuk dialiri listrik. Kemudian kalau yang ini untuk koneksi BNC, digunakan pada kabel koaksial atau kabel tunggal.
Kemudian port RJ45 menggunakan kabel UTP ya. Nah, di sini ada jumlah 8 port. Nah, port yang digunakan adalah port RJ45. Jenis kabelnya pun menggunakan kabel UTP. Selanjutnya bagaimana cara kerja hub itu? Jadi cara kerja hub itu antara host 1, tujuannya adalah host 4. Jadi cara kerjanya adalah ketika host 1 mengirimkan data ke host 4, hub hanya melakukan replikasi bit data yang diterimanya lalu menyebarkan ke seluruh port kecuali port asal. Nah, jadi dia menerima port 2, 3, dan 4. Bukan untuk kami buang, tetapi untuk saya terima. Jadi tetap mengirimkan secara bersamaan ke host 3, tetapi tujuannya sebenarnya ke host 4. Nah, cara kerja hub berikutnya, jadi kalau host 1 ya, tujuannya ke host 4. Kemudian pada saat yang sama host mengirim data, jadi misalkan host 1 mengirim ke 4, kemudian 4 juga bersamaan mengirim data. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah tabrakan atau collision. Kalau collision seperti ini, maka yang terjadi adalah bukan untuk dibuang, tetapi data yang ditransmisikan tidak sampai dengan di tujuan, tetapi yang lain tetap sampai. Itu kalau kelebihannya menggunakan hub. Jadi kalau seperti itu biasanya kita gunakan sinyal jam atau relay. Ya, akan dikembalikan. Ya, hub mendeteksi tabrakan LED collision akan berkedip-kedip, berarti ada proses tabrakan data di dalamnya. Nah, kalau sinyal jam berisi perintah agar semua host berhenti mengirim data sampai batas waktu yang ditentukan. Ini kalau kita gunakan relay. Selanjutnya, nah perangkat switch. Nah, switch memiliki memori yang dinamakan dengan CAM, Content Addressable Memory, berfungsi menyimpan alamat MAC address host asal dan tujuan. Bagaimana cara kerja dari mode full duplex ini? Ya, sehingga setiap host yang terhubung bisa melakukan pengiriman data secara bersamaan dan tidak akan pernah terjadi collision. Hal ini dimungkinkan karena jalur terima dan jalur kirim terpisah. Nah, kecepatan transfernya 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps. Switch juga memiliki banyak collision domain, sejumlah port yang hanya memiliki satu broadcast domain. Bagaimana tampak depan daripada switch? Contohnya, adapun cara kerjanya ya, internet speednya itu 10 Mbps, ethernetnya kemudian 100 Mbps fast ethernet, kemudian kalau gigabyte ethernet sampai 1000 Mbps. Bagaimana cara kerjanya? Kita akan satu persatu melihatnya. Nah, kalau ini adalah LED power supply, LED listrik ya, indikatornya. Kemudian yang kedua, ini untuk LED status port. Jika menyala berarti host telah terkoneksi baik ke switch. Untuk tampak belakangnya ada terdiri dari 8 port ya. 8 port tempat kabel yang dihubungkan. Ini kalau tampak belakang. Kemudian bagaimana cara kerja? Nah, port 1 sampai port 7 MAC address-nya. Jadi misalkan port 1 MAC address-nya 0024 plus BC 1111 dan seterusnya.
cam table-nya bisa dilihat di sini ya. Kenapa dia tidak bisa tabrakan data collision? Pertama kali switch dihidupkan, cam table masih kosong. Jadi ketika kita menghidupkan switch pertama kali, cam table-nya masih kosong. Nah, setelah itu asalnya 0221 tujuannya ini 44 berarti adalah host 4. Jadi ini cara kerjanya ya. Switch ketika host 1 mengirimkan data ke host 4, berarti otomatis nanti cam table-nya akan otomatis muncul. Switch memeriksa apakah pada cam table telah tersimpan alamat MAC tujuannya. Ternyata MAC tujuan belum tersimpan, maka frame tersebut disebar ke seluruh port kecuali port asal. Jadi ketika pengirimannya dari host 1, maka bersamaan pula nanti akan dikirimkan ketika belum ada MAC address atau cam yang diterima. Nah, bukan untuk dibuang, berarti tujuannya adalah host 4. Kemudian sampai ya data yang dikirim tadi. Selanjutnya, jika host 4 alamat MAC asal dari host 4 dengan tujuan host 1, jadi ketika host 4 ingin mengirimkan data ke host 1, maka sudah dikenali MAC address-nya. Nah, ini untuk MAC address-nya. Selanjutnya, switch hanya akan meneruskan data ke host 1 saja dan tidak ke host yang lain. Jadi kalau belum ada MAC address-nya, maka dia langsung terus dari host 4 ke host 1 tanpa mengirim ke host 3 dan host 2. Apa perbedaan atau perbandingan hub dengan switch? Nah, hub switch keduanya hanya dapat digunakan untuk menghubungkan host yang berada pada area jaringan yang sama, karena keduanya sama-sama hanya memiliki satu broadcast domain. Hub tidak memiliki kemampuan untuk melakukan filter pada data yang harus ia teruskan, sedangkan switch dibekali dengan fungsi filter berdasarkan alamat MAC yang disimpan pada cam table. Hub memiliki hanya satu collision domain, ibarat cuma punya satu jalur, sedangkan switch memiliki banyak collision domain, punya banyak jalur. Hal ini membuat pada jaringan hub masih akan terjadi tabrakan data collision, sedangkan switch tidak terjadi lagi tabrakan data. Nah, kenapa kita mesti pakai switch ya? Nah, ini kelebihannya. Kemudian ada juga perangkat router. Apa itu router? Ya. Router ini adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan ya, dimana ada colokan power supply, kemudian ada tombol hardware atau reset. Nah, salah satu contoh router yang kita gunakan adalah router Mikrotik, router board 750. Nah, ini adalah port kartu jaringannya, Ethernet 1 sampai dengan Ethernet 5. Ini untuk LED indikator kartu jaringan. Nah, kemudian ini tampak belakang ya, routernya. Ini port 1 untuk network 1, kemudian port 2 untuk network 2, port 3 untuk network 3, kemudian yang keempat untuk network 4, yang kelima untuk network yang 5. Nah, setiap host yang berada pada area network tertentu, jika ingin dihubungkan ke host pada area network yang lain, haruslah melalui proses perutean atau routing ya. Jadi kalau kita mau berada pada area network tertentu, jika ingin dihubungkan ke host
Nah, ini untuk destinasi masing-masing tabel routingnya. Nah, misalkan destinasinya ya, netmasknya, kemudian ada gateway, kemudian ada interface-nya. Ini sudah jelas diatur ya, dari Ethernet 1, 2, 3 sampai 4 dan 5. Nah, sudah ada penamaan area net 1-nya, area net 2, net 3, net 4 dan net 5. Ini sudah ditentukan destinasi, netmasknya, gateway-nya dan interface-nya. Nah, di mana host di area net 1 kirim data dengan tujuan host 5.5.5.5 di area net 5. Jadi proses pengiriman datanya seperti ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya router mengecek tabel routingnya, memutuskan dan meneruskan. Jadi silakan disimak ya. Ini kalau router 2 ya, atau routing 2. Cara kerjanya sebagai berikut. Nah, kemudian terakhir adalah area net ke-9. Inilah tujuan daripada routing to router. Ya, itulah materi singkat mengenai fundamental networking ya. Di mana materi ini membahas mengenai bagaimana Ethernet, kemudian hub, switch serta router bekerja. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu di video selanjutnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.